Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena di bulan Ramadan ini kita banyak beramal. Jadi ada satu materi yang penting menurut saya untuk disampaikan, bagaimana supaya amal-amal soleh kita ini bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar amal soleh kita ini bisa diterima Allah, maka yang pertama kita lakukan adalah sempurnakan rukun-rukun syaratnya. Nah, inilah perlunya kita belajar ilmu fikih, ilmu syariat. Sebab kalau rukun-rukun dan syarat-syarat sah dari ibadah itu tidak dipenuhi, maka secara syariat fikih amalan kita ini akan batal. Dan kalau batal, gugur menjadi tidak sah. Dan kalau tidak sah, maka dia dianggap ditolak, mardudun. Kita sholat tapi tidak ada rukuknya, ya, maka itu termasuk batal. Ruku tapi tidak ada tumakninahnya. Kalau mazhab Hanafi batal. Mazhab Syafi'i ini tumakninah ini sunnah muakkadah. Walaupun ada sebahagian yang menjadikannya rukun juga, maka kita harus ihtiyat, berhati-hati. Artinya ruku itu tetap pakai tumakninah, tenang, tidak boleh ruku langsung i'tidal, tidak boleh. Ya, ihtiyat. Sebab di antara ulama Syafi'iyah pun ada yang memasukkan tumakninah ini ke dalam rukun salat, ruku beserta tumakninah begitu. Ini yang pertama. Dan seluruh ulama-ulama setinggi apapun ilmunya pasti menyuruh kita umat Islam ini belajar syariat dulu, benerin syariatnya, ya, supaya apa? Supaya tidak mari, supaya ibadahnya benar, tidak tersesat dan tidak pula ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita berangkat haji tapi nggak ada tawafnya, langsung habis ihram, ya langsung sa'i, habis sa'i langsung nggak pakai tawaf, ya langsung tahallul. Ini juga batal hajinya, umrohnya juga jadi tidak sah. Maka yang harus kita penuhi pertama, semua rukun syarat sah amal itu harus dipenuhi. Ya, termasuk kita zikir, termasuk kita baca Quran. Rukun syarat baca Quran itu apa? Ya baca dengan benar gitu ya, jangan salah-salah. Sebab kalau salah bacaannya dan bisa merubah arti dan kita tahu, kita berdosa. Kecuali salah membaca Quran, kita tak tahu itu salah dan kita masih sedang belajar membaca Quran, itu ma'fu, dimaafkan. Ya. Tapi kalau salah-salah baca Quran, tak mau baca Quran sama sekali, tak mau belajar Quran sama sekali, udah tahu tidak paham cara baca Quran, dipaksa juga dan tidak mau belajar, nggak peduli dengan tajwid, ini yang kita peroleh bukan pahala tapi dosa. Maka dari situlah kata ulama, ya, baca Quran itu ya kalau kita masih belajar salah-salah maafu. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran dia bersama para malaikat. Ya, nanti disertakan dia bersama malaikat bararah yang banyak berbakti kepada Allah. Walladzi yaqrahu wa huwa 'alai syaqqun yuta'atihu. Dan orang yang membacanya sulit, terbata-bata, sangat susah dia, falahu ajran, baginya 2 pahala. Ya, artinya dia dapat pahala baca dan pahala susah payah itu tadi karena masih belajar, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dari sisi syariat. Yang kedua, dalam beramal soleh kita ini, supaya amal kita diterima, kita harus tahu kepada siapa amal itu dipersembahkan, supaya niat kita tidak salah dan supaya tujuan hati kita tidak salah. Saya tertarik ketika salah satu wali besar di Indonesia, Abah Sekumpul, mengatakan, ketika kalian beribadah, termasuk sholat lah ya, kenalilah siapa yang kalian sembah.
Sebab apa? Sebab supaya hati itu tidak salah dalam menyembah, gitu ya. Sebab kalau hati kita tidak kenal dengan Allah, sandaran hati itu bisa salah. Kemana kita tujukan hati kita itu? Sementara kita tidak kenal dengan yang kita sembah. Makanya banyak sholat ini yang dia sah, ya, tetapi kualitasnya dalam ilmu tasawuf, ya, sholat itu tidak diterima sebenarnya, gitu ya. Nabi membahasakannya dengan bahasa gamblang sebenarnya, bisa kita pahami. Semua orang yang sholat itu, ya, dia mendapat pahala ala ma qadri uquli, sesuai dengan kadar khusyuknya. Ya, jadi di dalam sholat, kata Nabi, seseorang itu bisa mendapat setengah dari sholatnya. Ada yang sepertiga, ada seperempat, ada seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, seperdua belas. Tergantung tingkat khusyuknya. Bahagian-bahagian yang tak khusyuk dalam sholat itu terbuang. Tidak ada pahalanya. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kasih contoh misalnya. Ketika kita sholat subuh tadi, Allahu Akbar. Setelah kita angkat takbir, kemudian ini kan kita menghadap Allah ini kan. Inni wajjahtu wajhiya, ya Allah, kuhadapkan wajah hatiku, wajah ruhaniku kepada wajahmu. Wajjahtu wajhiya, kuhadapkan wajah ruhku, wajah hatiku kepada wajahmu. Illadzi fataras samawati wal ardh, yang menciptakan langit bumi seisinya. Nah, kita ngomong, kita menghadapkan wajah hati kita, mata hati kita, wajah ruhani kita kepada wajah Allah. Tapi ternyata begitu kita angkat takbir, wajah hati kita kemana? Lari dia terbang ke rumah. Waduh, tadi sahur itu kompor belum dimatikan lagi ya. Gimana itu? Aduh, ini udah ke masjid. Ini besar hatinya. Satu lagi, waduh, tadi itu uang di dompet ada berapa juta itu, nanti dia beli nggak tahu berapa dia ambil, nggak dihitung, bohong-bohongin. Jadi ruhani kita itu, wajah kita itu ternyata tidak menghadap Allah. Bagaimana dia mau diterima ibadah seperti ini? Coba nalar baik-baik. Bagaimana Allah mau menerimanya? Kan kita bohong-bohongi Allah Ta'ala. Kuhadapkan wajah hatiku, wajah ruhku kepada wajahmu. Tapi kita tidak menghadap wajah kita. Wajah kita menghadap rumah, menghadap mobil, menghadap dompet. Kadang 2 rakaat itu nyari dompet. Dia, gimana lah tadi dompetku buat dia. Capek lah tadi sahur, sampai sahur. Tak teringat juga lah di mana dompet. Cari dompet 2 rakaat. Di lemari nggak ada tadi dicari. Di kamar mandi biasanya juga nggak ada. Di mana lagi terus. Oh, di mobil mungkin kemarin ya, di dashboard itu. Semalam diletakkan lupa. Habis sholat langsung ke mobil dia. Jadi 2 rakaat itu cari dompet. Menurut Bapak diterima nggak sholat begitu? Secara nalar pun nggak diterima. Maka kata Nabi, orang yang sholat seperti itu, dia sholatnya seperti kain busuk. Dicampakkan ke wajahnya. Tak diterima. Kenapa? Karena kita tidak memeliharanya. Maka syarat diterima itu sebenarnya adalah khusyuk. Khusyuk itu sebenarnya bisa diperoleh ketika kita mengenali. Ya, mengenali orang yang disembah. Mengenali yang disembah itu. Sebab kalau kita tidak mengenali yang disembah ini sebenarnya Bapak Ibu, amal kita ini banyak yang tak diterima, banyak yang tak khusyuk jadinya. Itulah makanya ulama-ulama kita, ulama hakikat membuat kaidah awaduddin ma'rifatullah. Yang pertama dalam agama ini kenali Allah. Karena pengenalan kepada Allah ini adalah basis peradaban, basis agama, basis syariah. Makanya Nabi di Mekah itu 13 tahun itu belum ada perintah sholat 5 waktu. Belum ada perintah zakat, belum ada perintah haji, belum ada, belum waktunya. Kenapa? Sahabat itu belum dikenalkan sama Allah, dikenali dulu. Dan Nabi sendiri tidak bisa diangkat menjadi Nabi, jadi Rasul, sebelum dia tahandus di Gua Hira, hatinya bersih, kolbunya bening, dan dia kenal dengan Allah. Baru Jibril hadir, barulah diangkat menjadi Rasul. Begitulah dilakukan para nabi, para rasul. Maka dimunculkanlah kaidah itu. Nah, maka dari itulah amal yang kedua yang harus menjadi pokok yang harus kita penuhi supaya amal soleh kita diterima. Kenali Allah. Kenali siapa yang disembah itu. Nah, bagaimana cara mengenali Allah? Mengenali Allah ini
bertahap, berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Mengenali Allah ini bisa lewat wahyu, pemahaman ulama dari ayat Quran hadis, ini pokok. Kemudian dibantu pemahaman akal, ya, maksimalkan kemampuan akal. Kemudian yang paling dalam lagi dibantu dengan pemahaman ruh, pemahaman hati. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan Allah itu adalah ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Pertanyaan saya, apakah tiupan itu berjarak dengan yang meniup? Wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan dari ruhku. Apakah tiupan itu berjarak dengan yang ditiup? Hakikatnya tidak. Nah, pahamilah itu. Maka di balik ruh kita itu, di dalam ruh kita itu ada Allah lekatkan namanya rasa, termasuk rasa bertuhan. Di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan. Teori ringkasnya begitu, ya. Kalau saya bahasakan begini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini lompat dikit ini. Lompat makrifat mendekati jat namanya. Di balik rasa manis pasti ada gula. Yakin? Yakin? Rasa manis sifat jatnya namanya gula. Walaupun dilarutkan nanti di dalam teh, di dalam air, pasti ada gula dalamnya, walaupun nggak kelihatan. Di balik rasa pahit pasti ada kopi. Di balik rasa asin pasti ada garam. Di balik rasa pedas pasti ada cabai. Yakin? Bisa dibantah ilmunya? Tidak. Kalau ada masih bantah, ya dibuktikan aja. Pasti. Maka rasa itu sifat, di balik sifat pasti ada zat. Tidak terpisah. Di dalam nurani kita, hati nurani kita, di dalamnya itu ada rasa bertuhan. Itulah yang disebut ulama dengan istilah fitrah. Kalau ada orang mengaku ateis, tidak mengakui adanya Tuhan, dia mengingkari hati nuraninya. Dia paksakan dirinya seperti Firaun. Firaun itu termasuk orang yang paling ingkar terhadap nuraninya. Tetapi ketika dia dalam posisi tak berdaya, tenggelam di Laut Merah, apa yang dia katakan? Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Keluar itu aslinya. Aku beriman dengan Tuhan Musa dan Harun. Tapi sudah telat. Dia tolak itu. Maka dalam posisi tidak berdaya, seluruh makhluk manusia termasuk akan mengakui adanya Allah, adanya Tuhan. Pesawat menabrak awan, turbulensi, goyang. Maka manusia akan memanggil Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Mereka akan panggil Tuhan. Bom jatuh, meledak. Allahu Akbar. Dalam posisi tak berdaya, semua manusia akan memanggil Tuhan. Dibakar itu Los Angeles. Oh my God. Semua manusia akan menyemu hatinya Tuhan. Luar biasa kuasanya. Maka supaya Allah itu nyata, kita harus berpikir dalam posisi la haula, tak berdaya. Baru nanti kita merasakan kenyataan Tuhan. Memang dalam posisi tidak berdaya, barulah nanti manusia keluar pengakuannya terhadap Tuhan. Dia paling dekat dengan Allah. Maka termasuk dalam sujud, itu kita pasrah, merendahkan diri serendah-rendahnya. Dalam posisi sujud itulah Allah marah. Posisi sujud itulah kita mencapai titik terdekat dengan Zat. Maka kata Nabi, posisi sujud ada posisi paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita merendahkan diri serendah-rendahnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu lompat tingginya. Di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan. Rasa bertuhan itu
itu tidak berasal dari iblis, dari setan. Dia tidak bisa dekat dengan rasa bertuhan itu. Ya. Bahkan jin, kata Syekh Al-Qur'ani, kalau dia mendekat dengan rasa bertuhan yang ada dalam kalbu kita, dia itu meleleh. Seperti melelehnya orang yang disiram air keras. Nggak bisa dia itu. Maka kalau kita berzikir, itu harus dari nurani tadi, rasa bertuhan itu. Ya. Jadi ketika kita berzikir sholat, termasuk sholat, Nabi membahasakan apa coba? Anta abudallah ka'annaka tarah. Kan dibuat Nabi rumusnya. Engkau beribadah. Sebenarnya ibadah ini kan umum, bukan hanya sholat. Ya. Maka kata Nabi, engkau beribadah. Dibuat umum, bukan engkau sholat. Tapi salah satu ibadah mahdoh yang kita kenal itu adalah sholat. Makanya kadang-kadang ulama menafsirkan anta abudallah, ketika engkau sholat menyembah Allah, seperti anna sungguh-sungguh benar-benar tarah engkau melihatnya. Coba, engkau menyembah Allah, engkau sholat seperti benar-benar melihatnya. Bagaimana cara seperti benar-benar melihatnya? Gunakan hati, mata hati. Mata hati belum kebuka, gunakan rasa. Kita punya rasa bertuhan. Nah, di balik rasa bertuhan itu ada Allah, yakini saja. Ketika gula larut dalam air, terasa manis, teh manisnya. Yakin masih ada gula di dalam? Yakin. Tahu bagaimana bentuk gula sesudah hancur? Tidak tahu. Nah, di balik rasa bertuhan itu ada Tuhan, ada Allah. Tahu bagaimana bentuk rupa Allah? Tidak tahu. Tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada warna. Tapi bisa dirasakan kenyataannya. Nah, maka Nabi ketika ditanya sahabat, dalam riwayat Ahmad, ya Rasulullah, aina Allah qabla khalaqa kulli syai'? Ya Rasul, di mana Allah itu sebenarnya? Di mana zatnya, dirinya itu sebelum dia menciptakan segala-galanya? Kata Nabi, fi ama ma fauqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Allah itu berada di ama, di atasnya tidak ada awan, tidak ada udara, di bawahnya tidak ada udara, tidak ada awan, tidak ada hawa. Lalu qala al-Qadi mengatakan, apa yang dimaksud ama? Ama adalah wilayah unimagine, wilayah yang tak bisa dibayangkan. Dalam bahasa ilmu sains namanya adalah khala. Ama itu adalah kekosongan murni, wilayah yang tidak ada makhluk, bisa masuk ke dalamnya. Kalau masuk hancur. Wilayah kekosongan murni. Di mana wilayah kekosongan murni itu? Di balik ruang kosong ini. Nah, maka ruang kosong ini bersandar kepada zatnya. Ruang kosong ini dibakar tidak terbakar, disiram tidak basah, diapa-apain tidak hancur. Maka nanti seluruh makhluk benda yang berbentuk, baik semesta, alam, bumi, udara, bumi, manusia, hewan, tumbuhan, pokoknya semua yang ada bentuk, kullu syai'in halik, semua yang berbentuk akan Allah binasakan, hancurkan. Ya. Kalau bahasa Qur'annya, wal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat, demi bumi dan isinya, wal ardu muddat wa alqat ma fiha, kami tumpahkan, kami hancurkan seluruh yang ada di permukaan bumi, di bumi ini, semua yang berbentuk ini, wa alqat ma fiha, kami hancurkan seluruhnya, wa takhallat, dan dia kembali ke ruang kosong. Khallat, kosong, kena hancur jadi debu, kosong. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka dalam ibadah itu, zikir yang paling baik itu salah satunya bahasa Nabi apa? Khairu zikri al-khafi. Zikir terbaik itu zikir khafi. Zikir tersembunyi, zikir kosong. Artinya apa? Hati kita kosong dari selain Allah. Kosong. Yang ada hanya Allah saja. Baru Allah terasa nyata. Maka Al-Ghazali bilang yang paling bagus zikir-zikir seperti ini adalah sepertiga malam terakhir. Kenapa? Sepertiga malam terakhir Allah buka hijab, turun ke langit dunia, bahasa syariatnya.
Tapi bukan turun seperti Superman. Turun ke langit dunia itu dia buka hijab-hijab sehingga nanti rasa kita ini bisa merasakan. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kalian yang membunuh sahabat tapi akulah yang membunuh. Bukan kau yang memanah Muhammad tapi akulah yang memanah. Bukan kau yang menggerakkan tangan kakimu hai hambaku tapi akulah yang menggerakkannya. Jadi Allah turun ke langit dunia itu kata Al-Ghazali, Allah gerakkan tangan kita ini. Kujadikan matanya memandang dengan mataku, telinganya mendengar dengan telingaku, kakinya berjalan dengan kakiku. Itu maqam wali. Kita bisa merasakan itu. Apabila kita mampu zikir hening kosong. Kalau kita tidak bisa zikir kosong, hening, jangan berharap kita bisa merasakan itu. Kenapa? Allah itu zat yang paling tidak mau diduakan. Kalau masih ada selain Allah 1% saja dalam hati kita, kita akan sulit merasakan kenyataan seperti itu. Itu hanya bisa ketika kita kosong benar-benaran. Maka sebenarnya guru-guru kita membuat rumus sederhana, tapi logis. Sederhana saja. Ini jasad saya ini. Jasad saya ini seperti sangkar. Jasad kita ini seperti sangkar saja. Siapa yang menjadikan, yang mengendalikan jasad ini tergantung kita. Kalau kita mau jadikan hawa nafsu mengendalikan jasad, bisa. Kalau kita pingin yang mengendalikan jasad kita jin, bisa. Setan, bisa. Kalau mau kita yang mengendalikan jasad kita diambil Allah Ta'ala, diambil alih Allah Ta'ala, bisa. Tergantung kita. Bagaimana membuktikannya Ustaz? Buktinya gampang. Ketika orang kerasukan jin, siapa yang mengambil alih kendali? Jin. Ya. Ketika kita marah, masalahnya sepele. Pinjam dulu HP-mu, diambilnya HP kita. Marah-marah kita. Wah, merah padam. Marahnya gak kena Allah, padahal pinjam HP aja. Marah merah. Siapa mengendalikan? Setan. Ya. Ketika datang lewat cewek cakep buka aurat, Masya Allah, beningnya luar biasa. Lu atau jin? Siapa mengendalikan diri kita? Hawa nafsu. Makanya wanita itu disuruh tutup aurat. Kenapa? Karena dia memaksa laki-laki untuk dikendalikan hawa nafsunya. Ketika dia buka aurat, dia rangsang laki-laki. Dia paksa laki-laki supaya diri mereka dikendalikan hawa nafsunya. Maka dosa buka aurat itu besar sekali. Harus paham kita itu Pak. Nah bagaimana supaya Allah mengendalikan diri kita? Kita harus kosong, zikir kosong. Maka dilatih itu. Itulah yang dilakukan Nabi di Gua Hira. Kosong. Yang di kolbunya hanya Tuhan saja, mencari Tuhan saja. Kenapa Nabi SAW dipahami di Gua Hira itu berzikir hanya mencari Tuhan? Karena beliau mau memperbaiki masyarakat Arab jahiliyah yang bobrok akhlaknya. Beliau tidak terima masyarakat itu rusak begini. Maka dia lapor ke Tuhan. Siapalah Tuhan semesta ini? Kosong. Di mana engkau Tuhan? Siapa engkau Tuhan? Di mana engkau? Tolong aku. Beri petunjuk. Itulah sebenarnya yang ada dalam hati kolbu Nabi. Kalau sekiranya Nabi dulu masuk ke dalam gua, niatnya pingin bisa kebal, maka keluar jadi pendekar. Kenapa? Karena seluruh amal itu innamal amalu binniyat. Amal itu bergantung pada niat. Kalau Bapak tidak percaya silakan. Bapak ke goa-goa, ke hutan-hutan, niatnya apa? Bisa kebal, dan jin nanti datang, ngasih kibun kebal. Niatnya apa? Bisa nyantet, datang nanti setan. Nggak jadi santet. Begitu. Kenapa yang datang Jibril? Karena memang Nabi ingin bertemu Tuhan semesta alam. Pemilik alam semesta. Maka datanglah utusan. Itu tidak bisa dipungkiri secara hakikat. Ya. Kosong. Sunan Kalijaga kan gitu juga. Saya ingat kata beliau, saya pingin mengikuti jalan Syekh. Bagaimana caranya? Nah, jalan para wali. Nah, disuruh duduk kosong.
Kenapa? Kalau belum kosong, belum bisa mengendalikan hawa nafsu, belum bisa ngosongkan kolbu dari selain Allah, tidak bisa ikut jalan para wali. Kenapa? Karena Nabi, Rasul, para wali itu, mereka itu jasadnya, dirinya itu selalu dikendalikan Allah, diambil alih. Dari mana kita itu tahu? Dari Quran hadis kan? Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Bukan kau yang memanah Muhammad, tapi akulah yang memanah. Kan diambil kendali sama Allah. Sahabat pun begitu, para wali. Bukan kalian membunuh sahabat, tapi akulah yang membunuh. Kan Allah yang membunuh, ambil kendali. Tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan sunnah. Tidak ada yang paling kucintai yang dilakukan hambaku kecuali mengerjakan yang wajib. Tidak henti-hentinya hambaku mengamalkan amalan nawafil sampai aku mencintainya. Udah masuk rasa cinta, tadi muncul rasa dekat, mendekatkan diri dengan amalan wajib, akrab dengan Allah, kemudian masuk rasa cinta. Nah, kalau sudah rasa cinta, nyatu, seperti menyatu, maka Allah ambil kendali. Maka kujadikan matanya memandang mataku, telinganya mendengar telingaku, kakinya berjalan kakiku. Maka kata Syekh Al-Jilani, wali itu hidupnya tidak bebas. Kenapa? Karena dia sudah hilang keinginannya selain apa yang diinginkan Allah. Itulah wali, itulah kekasih. Kalau tidak begitu nggak bisa jadi wali. Nggak bisa jadi nabi, rasul, nggak bisa. Coba perhatikan doa Nabi. Dan doa ini diajarkan kepada Fatimah anaknya. Anak yang paling beliau cintai. Ya Fatimah, baca ini. Apa ya doanya? Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai yang maha hidup yang berdiri sendiri. Aghisni, tolong aku, bantu aku. Nah, inilah muncul bahasa istighosah. Aghisni, tolong aku ya Allah, bantu aku. Islah aslih li sya'ani kullah. Perbaikilah segala urusanku. Bantu aku ya Allah, perbaiki semua aktivitasku, semua urusanku, semua gerak langkahku. Perbaiki ya Allah. Bagaimana cara memperbaikinya? Wala tankilni ila nafsi tarafata aini. Jangan kau serahkan diriku kepada akunya aku. Jangan kau serahkan aku kepada diriku. Jangan kau serahkan yang mengendalikan aku adalah diriku, akunya aku, hawa nafsuku. Abadan. Tarfata aini, walaupun sesaat. Jadi Nabi tidak mau yang mengendalikan dirinya. Tetapi Nabi pingin yang mengendalikan dirinya Allah setiap saat. Tarfata aini, walaupun sesaat ya Allah, bantu aku. Jangan jadikan yang mengendalikan diriku, akunya aku. Egoku. Tapi yang mengendalikan diri Nabi siapa? Allah. Maka salah satu doa wali itu, doa menjadi wali apa? Ya Allah, gantikanlah keinginanku dengan keinginanmu. Nah, itulah dia. Gantikan keinginanku dengan keinginanmu. Sehingga kita tidak berkeinginan. Apa yang diinginkan Allah, itulah yang kita inginkan. Apa yang diinginkan Allah? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Semua yang diperintahnya yang baik buat adil, ihsan. Maka kalau di tingkat Nabi dan Rasul, yang dilakukan kebaikan terus kebanyakan. Begitu dia tergelincir, waktu itu dia lepas kendali. Dia terpleset ngikutin hawa nafsu, terpleset ngikutin akalnya. Lepas kendali. Nah, itulah sebenarnya. Ya. Dan untuk sampai ke sana, ya bertahap. Bagaimana tahapannya? Ya kenali Allah itu. Dikenali asma'nya, Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Ar-Rahman, Ar-Rahim. Begitu kita salat, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan ke dalam qalbu, rasakan. Ini ruh kita ini kan kata Syekh Al-Jilani ada 4 lapis. Itu tembuskan sampai 4 lapis itu. Ruh jismani, ruh ruhani, ruh sairani, rawani, ruh sultani sampai kepada ruh rabbani kita. Tembuskan ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar mata kita nangis. Istighfar gitu juga, zikir.
Astaghfirullahaladzim. Tembuskan ke kedalaman hati, ke dalam kalbu. Astaghfirullah. Kalau bahasa syariatnya hayati, resapi, rasakan. Jadi ketika kita menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu sifat Allah, itu asma'nya. Rasakan di diri kita ini bahwa Allah sangat kasih sayang. Dia menyayangi diri kita ini. Dia tetapkan ruh kita tetap menyatu dengan jasad kita. Itu tanda kasih sayangnya. Dia tetapkan kita masih bisa bernapas. Jantung kita masih berdetak. Ginjal kita masih sehat. Rasakan dari ujung kaki kita mengalir darah kita sampai ke ubun-ubun kita. Istighfar kita. Kita ucapkan Ar-Rahman Rahim. Kita rasakan kasih sayangnya. Ini namanya ma'rifat asma. Dirasakan. Kalau nggak dirasakan, mohon maaf ya. Mohon maaf. Kemarin ada itu kan di Instagram. Burung di Australia itu bisa meniru. Mau disirunya suara anak bayi nangis bisa. Suara menyanyi bisa. Pandai kali niru. Ya. Bahkan burung ini kan bisa bertasbih. Disuruh bertasbih, beliau pun bisa diajari kan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Katanya kan, bisa. Pertanyaannya, kalau kita hanya berzikir, membaca Quran, cuma di lisan, hati kita tidak hadir. Lalu apa bedanya kita dengan burung beo? Yang menirukan suara-suara itu. Apa bedanya? Nggak ada, Pak. Kualitas sama kita rendah, susah untuk diterima. Makanya tasbih-tasbih beliau itu mana diterima kan? Subhanallah, subhanallah, subhanallah katanya. La ilaha illallah, la ilaha illallah katanya. Karena dia nggak pakai kolbu, nggak ada kolbunya seperti kita rohaninya. Dia hanya pakai jasmaninya saja. Lapisan paling luar. Nah kalau begitu ibadah kita setara dengan binatang. Ya kan? Tidak hadir kolbu. Maka di dalam ilmu spiritual Islam itu ditembuskan, dihayati, diresapi bahasa sekarang. Supaya apa? Supaya ruhani itu bersih dia kena dia. Karena kita ini mau tazakki, membersihkan. Ya. Maka seluruh amal ibadah itu membersihkan. Qalbu itu seperti cermin. Dia kena debu. Cermin ini tiap hari kena debu. Debu mobil, debu asap, macam-macam. Maka tiap hari dia bersihkan. Bersihkannya apa? Istighfar, zikir, ibadah. Sampai dia kilat. Apabila bersih kolbu kita, karena dia selalu kita sentuhkan dengan zikrullah, cahaya zikrullah, dia bersih, baru dia kebuka, dia bisa merasakan kenyataan Allah tadi. Kalau dia tidak dibersihi, hati keras nggak bisa merasakan kenyataan Allah. Tak ada itu Allah itu katanya. Masa tak ada itu Allah itu katanya. Udah nyata-nyata kekuasaan Allah itu di matanya, tak ada itu katanya. Khatamallahu ala qulubihim, tertutup hatinya. Ya. Itu yang bahaya. Makanya dia harus dimasukkan dalam ma'rifat asma, ma'rifat af'al. Ma'rifat af'al itu kita merasakan yang gerakkan tangan kita ini ya Allah. Sampai kita nanti bisa merasakan itu. Ya, kita kan la haula sebenarnya, enggak ada daya. Sampai nanti kita fanafi alfal, fanafi apal itu apa? Itu tadi yang mengambil alih kendali diri kita Allah, bukan kita. Itulah yang dilakukan para nabi, para rasul, para wali. Kalau mereka masih dikendalikan dirinya, tidak akan bisa muncul mukjizat, tidak akan bisa muncul karomah. Kenapa? Karena pengendali diri kita masih diri kita. Begitu kita lepas kendali dari diri kita yang mengendalikan Allah, maka muncullah mukjizat. Muhammad belah itu bulan, dibelahnya. Turun itu bulan, dibelah Nabi. Hup. Pertanyaannya, fisik Nabi ini kecil. Tinggi Nabi paling berapa? Bagaimana tangan yang kecil ini bisa belah bulan? Bukan fisik Nabi yang belah bulan, itu penampakan saja. Tajalli namanya. Sebenarnya itu yang mengendalikan Allah. Allah mau menunjukkan kuasanya. Bagaimana cara dia menunjukkan kuasanya di alam nyata? Dia pakai wadah orang-orang yang menjadi kekasihnya. Jadi wadahnya Nabi, Rasul, para wali.
Kenapa dia memakai itu? Karena mereka kosong dari selain Allah. Karena mereka mencintai Allah. Orang-orang terdekat. Itulah yang disebut nama tajalli. Ilmu tajalli ini adalah ilmu yang paling dekat dengan ma'rifatullah. Ya. Bagaimana cara Allah mau menghancurkan kaum Nabi Nuh? Dia tidak langsung dengan jatnya. Dia kendalikan aja air bah. Perintah, kun. Habis ya air bah, habis. Karena air bah itu junudullah. Walillahi junudus samawati wal ar. Allah itu punya pasukan-pasukan di langit di bumi. Pasukan langit, malaikat, ruhani, ruh suci, pasukan Allah di bumi, alam semesta, air bah, dari surga ada burung ababil, hancurkan itu Abraha, hancur. Kemarin muncul pasukan Allah api. Kita gak kuat ngelawan Yahudi. Nindas Palestina terus. Ya, kita doa kunut, ya Allah hancurkan, bantu saudara kami. Mau dihantam teknologi gak kuat, ngelawan Amerika gak kuat, Arab Saudi ngelempem, Mesir gak bisa apa-apa, Turki keluar doang, gak berani angkat senjata. Yang berani cuma Yaman kan, si Houthi pula lagi, sama Hizbullah, mati-matian mereka bela. Kita orang Sunni gak bisa, hanya punya doa. Maka Allah turunkan api. Api itu junud. Itu pasukan Allah. Dibakar itu Los Angeles. Kaget orang Amerika. Wah, ternyata Allah tuh Tuhan itu Maha Kuasa. Bisa bakar begini. Gak bisa mencegah mereka dengan teknologi mereka gak kuat. Melawan kuasa Allah. Baru damai. Terganggu ekonomi, damai lah. Kan begitu itu. Pandang pakai kolbu kita. Kalau kita pandang pakai akal, nggak ada itu kejadian alamnya itu. Siapa yang mengendalikan alam? Kalau bukan dia. Siapa yang bisa membakar begitu? Apakah itu keinginan orang? Enggak. Bodoh orang Amerika bakar diri sendiri. Itu Allah. Itu cara dia. Ini belum waktunya saja Yahudi ini dihancurkan Tuhan. Belum datang waktunya. Kalau waktunya binasa semua kan. Kita tuh nunggu waktunya aja. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah mengenali Allah, kenali asma, kenali afal, kenali sifat. Sifat Allah itu sifat yang 7 ma'ani kan. Sifat yang 7 itu apa ma'ani? Qudrah, kuasa. Ya. Kita diberikan Allah kuasa ke ruh kita, kembalikan kekuasaan itu. Pasrahkan, Allah ngambil kendali. Allahu Akbar. Jadi gerakan orang-orang spiritual tinggi itu gerakannya halus, karena dia geraknya pakai ruh. Walaupun sholatnya ringan, agak cepat, tapi dia tidak kilat. Dia cepat tapi halus. Allahu Akbar. Halus dia gerakannya. Orang yang belajar spiritual, gerakannya halus. Karena yang menggerakkan dari ruh yang paling dalam. Semakin dari ruh yang paling dalam, semakin halus. Kalau yang paling luar, kasar. Apalagi jin. Makanya orang kerasukan jin kan, kasar kan. Nah, kalau orang spiritual ini nggak ada gerakannya begitu, itu gerakan jin kasar-kasar gitu, gerakan halus, makanya bahasanya pun sering halus, bahasa kolbu, karena terdidik di yang halus. Spiritual itu begitu Bapak Ibu. Maka kita salati itu maknina, tenang, Allahu Akbar, terasa nikmat, menggerakkan saja kita terasa nikmat, karena kita memandang. Siapa yang gerakkan jasmani ini? Ruh saya. Ruh saya dapat kekuatan dari mana? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, sabak, basar, kalam. Itu semuanya dari Allah. Sifat ma'ani Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan. Ditiupkan Allah sifat ma'aninya itu ke kita. Sehingga kita punya kekuatan. Tapi terbatas. Dibatasinya. Kalau enggak, kita enggak punya kekuatan. La haula. Kalau dihentikan Allah tiupan, hilang tenaga kita. Mati kita. Terpisahlah ruh dengan jasad. Siapa bilang kita punya kekuatan? Kalau kita masih mengaku punya kekuatan, maka kita tidak bisa berzikir la haula wala quwata illa billah. Maka Umar bin Khattab mengatakan ilmu puncak itu, ilmu tertinggi itu adalah ilmu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kecuali Allah. Itulah ilmu puncak. Ilmu paling tinggi. Orang kalau sudah sampai ke puncak ilmu, kata Umar bin Khattab, dia akan berada dalam makom ini. Dan terakhir, apa buktinya di makom ini menjadi sangat kuat?
Di dalam tradisi ilmu orang Jawa, buku Babat Tanah Jawa itu ada sejarah. Mudah-mudahan benar sejarahnya. Sembilan wali yang pertama, generasi pertama datang ke Jawa, itu adalah salah satunya Syekh Subakir. Nah, dalam cerita Tanah Jawa itu, Syekh Subakir itu adu kesaktian melawan jin-jin Tanah Jawa itu, dihabisi beliau dan lari banyak ke Bali. Dan ketika itu datanglah Sabda Palon. Sabda Palon ini termasuk guru-guru jin-jin yang ada di Tanah Jawa. Adu kesaktian. Ada riwayat itu mengatakan 40 hari 4 malam. Nah, Syekh Subakir ini wali besar. Dia cicit dari Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini mantan pendeta spiritual tinggi masuk Islam. Makin dalam spiritualnya. Dia termasuk orang yang jadi ahlu sumpah, yang termasuk miskin yang selalu bersama Nabi di masjid. Nah, ada yang mengatakan turunan Ali bin Abi Thalib, tapi sebagian mengatakan Syekh Subakir itu turunan Salman Al-Farisi. Nah, kenapa beliau bisa tidak kalah? Apa rahasianya? Rahasianya adalah tawakal. Kekuatan umat manusia itu, orang Islam, orang beriman adalah tawakal. Apabila penuh tawakal kita kepada Allah, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan, menghancurkan diri kita. Karena kita kosong, yang ada hanya Allah saja. Tawakal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Ilmu kosong. Kita gak ada daya, tawakal kalau serah diri. Kalau kita sudah masuk ke benteng Allah berserah diri, la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amin amin azabi. Siapa masuk ke bentengku, aman dia dari azabku. Maka kalau ada nabi wali kebal, itu karena mereka masuk ke ruang kosong, tawakal penuh. Gak bisa diapa-apain lagi. Yakinnya begitu. Tapi kalau ada orang-orang dukun kosong, itu pakai jin. Dukun-dukun kebal itu pakai jin. Beda dengan wali. Wali itu kalau kebal, dia ke Allah larinya. Dia ngerasa gak ada apa-apa. Maka wali itu gak sombong. Mereka gak sombong. Kenapa? Karena ilmu mereka ilmu la haula. Yang ada hanya Allah. Kalau orang-orang spiritual sesat, dia sombong. Karena dia pakai jin. Sombong. Oh, lu awas lo ya, awas lo ya. Kalau wali dia tidak ada sombongnya. Egonya hilang. Itulah menanda-nandai mana yang benar, mana yang salah. Ya. Saya dipahami? Nah, dengan begini nanti amal kita akan diterima itu. Kalau dah khusyuk ma'rifat. Oh ini, kita tujukan kolbu kita. Kalau sudah kita tujukan kolbu kita, nggak berani lagi kita paling-paling ke sana kemari. Yang kita hadapi Allah. Wong kita dipanggil Prabowo aja ke istana. Sini. Ini jemaah Ittihad Tibet Mas datang kemari. Perwakilan 10 orang dipanggil Presiden Prabowo menghadap Prabowo. Berani nggak kita berpaling-paling lagi? Lihat ke sana kemari. Nggak berani. Gini aja lah di sana tuh. Itu baru presiden yang manggil, yang kita hadapi. Ini yang kita hadapi dalam sholat Allah. Berani nggak kita berpaling hati kita? Nggak berani. Nah, supaya tidak berpaling bagaimana? Seperti tadi, di balik rasa bertuhan itu ada Dia, ada Allah. Karena rasa bertuhan itu dari Tuhan, nggak berjarak sama Dia. Dia tidak berbentuk, tidak berupa, tidak berwarna. Wallahu muhitum bikulli syai'. Dia meliputi semesta. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, Ar-Rahman alal arsy istawa. Ar-Rahman istawa alal arsy. Aras itu meliputi langit bumi. Kursi itu wasi'a kursius samawati wal. Kursi itu seluas langit dan bumi. Aras itu lebih luas lagi, meliputi langit dan bumi. Maka Ibnu Abbas mentakwil istawa alal arsy itu meliputi segalanya, termasuk aras. Karena zat itu punya sifat apa? Allahu nurus samawat. Sifat zat itu seperti cahaya. Cahaya itu begitu muncul cahaya matahari dia liputi semua. Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu nama zat, bukan nama sifat lagi. Nah, zatnya itu bagaimana bentuknya? Zatnya itu bentuknya seperti cahaya yang meliputi muhitum bikulli syai'. Maka kita tidak bisa lepas dari Allah. Karena semua dalam genggaman, semua dalam kekuasaannya. Wallazi nafsi biyadihi. Demi jiwaku berada dalam genggaman Allah. Langit dan bumi wa qabdahu. Dia berada dalam genggamannya. Artinya apa? Dalam liputannya, dalam kekuasaannya, dalam pemantauannya. Nah, itu makrifatnya mendekati zat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah sampai 44 menit. Silahkan kalau ada yang mau tanya.
wabarakatuh.